ketika kita nanti mengkaji tidak ada yang berbicara kecuali penting ya. Kecuali diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmatnya yang terus menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah, rahmatullahi alaikum. Malam ini kita memulai ya, memasuki kajian kita dalam kitab An-Nahwu Tatbiqi ya. Ini kitab yang disusun oleh seorang ulama kontemporer ya, masih hidup beliau sekarang ya. Nanti bisa cari ya, di Facebook ada fanpage beliau ya. Tinggal tulis namanya ya, Khalid Abdul Aziz, tapi tulis Arab ya. Tulis pakai teks Arab, nanti ketemu ya. Ya, kami juga sudah beberapa tahun ya memfollow akun beliau, cukup banyak faidah-faidah keilmuan yang bisa kita dapatkan. Sering ya video-videonya beliau tampilkan, cuman memang bahasa Arab ya, tapi tidak apa-apa, bagus. Bahasa Arab yang beliau gunakan tuh fasih ya. Bahasa Arab yang fasih, yang ya yang baku, bukan bahasa Arab yang pasaran amiyah, bukan ya. Sehingga mudah, relatif mudah dipahami. Ini termasuk kitab yang baru ya. Ini cetakan pertamanya 2018. Yang kita pakai ini cetakan ke-9. Jadi dari 2018 ke 2021 sudah 9 kali dicetak ulang dengan pendekatan kontemporer ya. Mudah-mudahan yang sudah ikut metode berbagai macam ya, yang masih bingung-bingung, mudah-mudahan melalui wasilah kajian kita bisa lebih paham ya. Atau yang bahkan belum pernah ikut sama sekali, mudah-mudahan, karena ini kita mulai dari awal, dari dasar. Kalau bingung ya, jangan ragu bertanya, termasuk kepada teman-teman yang lain yang dianggap lebih paham ya. Kunci belajar itu pertama, bertanya kalau tidak tahu. Yang kedua, bersungguh-sungguh jangan menyerah, jangan cari alasan. Yang ketiga, jangan berhenti. Satu-satunya alasan orang gagal bahasa Arab itu karena berhenti belajar. Dia gagal karena berhenti. Begitu Anda berhenti belajar, gagal, selesai. Makanya jangan berhenti ya. Dan sekali lagi, sebagaimana kita sampaikan ya, sering kita sampaikan, motivasi kita belajar lughah ya, ini bahasa Arab ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Bukan sekedar kita belajar bahasa seperti bahasa Inggris, mungkin bahasa Jerman, bahasa Perancis dan sebagainya ya. Karena bahasa Arab itu bukan bahasa asing bagi kita umat Islam. Bahasa Arab itu adalah bahasa kita, bahasa Islam, bahasa umat Islam. Kita sholat, kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, kita tilawatul Quran, membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan bahasa Arab. Itu bahasa kita, bukan bahasa asing ya. Karena itu jangan menganggap bahasa Arab itu bahasa asing. Menempatkan kata bahasa asing itu sebetulnya tanpa kita sadari, itu kita membuat benteng, tembok, seakan kita dengan bahasa Arab itu terpisah. Padahal bahasa Arab itu bahasa kita, bahasa umat Islam. Ya, baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Kita lihat muqaddimah dulu ya, muqaddimah.
Meskipun kita tidak bahas detail lah, ini hanya pengantar saja dari beliau ya. Jadi, beliau ya sebagaimana tradisi keilmuan ya para ulama kita di berbagai kitab turas, selalu mukaddimah itu dimulai dengan memuji Allah Ta'ala, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah jadi tabiat para ulama kita menulis kitab ya, bahkan berbicara pun mereka melakukan itu, memuji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang menarik, kalau antum perhatikan ya, yang mungkin yang punya kitab-kitab Arab, coba bisa dibuka di rumah ya. Itu biasanya lazimnya mukaddimah mereka itu berirama, tertata. Biasanya bunyi akhirnya itu selaras. Ya, coba perhatikan sini ya. Ini yang sederhana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammad ibni Abdillahil ummiyil amin. Gitu ya. Ikhwas sekalian juga kalau misalnya ada yang ceramah ya, atau khutbah ya, atau apalah gitu ya, nah, mukaddimah itu juga selaras ya. Kadang-kadang ada yang begini ya, ini kurang pas ya, sebetulnya benar juga tapi kurang lazim ya. Misalnya begini, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah, gitu. Beda kan? Nah, jadi biasakan ya, kalau mau bunyinya bisa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah dan sebagainya. Nah, kalau yang alhamdulillahirabbil alamin begini. Kadang wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya, gitu. Itu kultur ya, tabiat para ulama yang diajarkan kepada kita. Kalau bingung mukaddimah apa lagi yang mau saya sampaikan, tinggal buka mukaddimah kita para ulama ya. Sering itu disampaikan dan itu rapi, sudah ditata bunyi awal akhirnya. Baik. Jadi di sini di kitab ini beliau sampaikan sekilas ya latar belakang ya, penulisannya. Fahaza huwa kitabun nahwu tatbiqi. Ini adalah kitab an-nahwu tatbiqi. Uqaddimuhu al-yawma li tullabil ilm. Aku persembahkan ya, pada hari ini kepada para penuntut ilmu, tulab. Tulab itu jamak dari kata talib, pelajar. Biasa kita dengar talib ya. Talibul ilmi. Rajiyan minallahi azza wa jal, sembari berharap ya, dari Allah azza wa jal, ayyadha lahul qabul. Allah memberikan penerimaan ya, amal itu ya. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan dia menjadikannya amal yang ikhlas untuk keridhaannya semata ya. Al-Karim. Nah, kemudian beliau sampaikan begini, aradtul qawaida fihi bi tariqatin sahlah. Aku paparkan kaidah-kaidah di dalamnya, dalam kitab ini dengan metode yang mudah, sahlah ya. Kalau di zaman sekarang itu kan ada buku-buku kontemporer, misalnya apa ya, for beginner, for dummy. Pernah lihat nggak itu buku-buku for beginner atau for dummy, untuk pemula ya. Atau al-muyassarah ya, kitab-kitab kalau dalam bahasa Arab itu al-muyassarah. Sudah dimudahkan. Jadi ini hasil penelaahan ratusan kitab. Antum bisa lihat daftar pustaka marojiknya di belakang itu ratusan kitab ya, baru kemudian beliau paparkan dengan sebisa mungkin ya, dengan cara yang sederhana, simple. Wa aksartu minat tatbiqati ala kulli qa'idatin hatta tasbuta fi zihni daris. Dan aku memperbanyak contoh-contoh penerapan atau tatbiqat. Jadi memang fokus kitab ini penerapan, tatbiq ya, praktik. Teorinya juga ada tapi tidak banyak. Prakteknya banyak sekali ya. Karena itu praktik ya, nanti ikhwas sekalian dapat bagian tatbiq praktik ya.
ala kulli qaidah, ya, terhadap setiap kaidah. Setiap kaidah mesti beliau contohkan, ya, penerapannya, dan penerapannya banyak, ya. Hatta tasbuta fi zihni daris, hingga bisa kokoh dalam benak pelajar. Ya, daris itu juga bisa, ya, sama dengan talib, pelajar. Daris, ini kan semua daris, ya. Dari akar kata yang sama kita ketemu nanti madrasah. Ya. Kemudian wa anhaitu kulla darsin bi jumlatin minat tambihatin nafi'ah. Dan aku akhiri setiap pelajaran, setiap dars dengan sejumlah tambihatin nafi'ah. Semacam resume, kesimpulan yang sangat penting. Wa mukhattat, dan dibuatkan tabel-tabel dalam bentuk diagram. Nanti Anda bisa lihat di bagian belakang setiap pembahasan itu akan ada diagram, ya, resume dalam bentuk tabel, ya, atau gambar-gambar, ya. Yashmulu ala talkhisid dars, yang mencakup resume dari pelajaran itu. Tetapi meskipun demikian, ikhwas sekalian, usahakan tetap menulis yang penting, ya. Jadi jangan biasakan belajar itu hanya dengar. Semakin banyak indera kita itu aktif dalam pembelajaran, semakin cepat dia, semakin kokoh pemahaman. Jadi, mendengar iya, melihat iya, menulis juga. Nah, itu nanti di rumah diulangi lagi, ya. Membaca juga, gitu, ya. Wa atba'tu kulla darsin bi tatbiqain. Aku rangkaikan setiap dars itu dengan dua penerapan, dua model tatbiq. Yang pertama, tatbiqin mujabin anhu. Ada praktek yang diberikan jawabannya. Jadi nanti ada soal di belakang, itu ada kunci jawabannya. Antum bisa ngecek benar apa salah, ya. Ada juga wa tatbiqin yutlabul jawabu anhu. Ada juga praktek yang tidak dikasih jawabannya, Anda jawab sendiri. Nanti kita bisa diskusikan, ya, kalau bingung di praktek yang tidak ada jawabannya. Dan beliau banyak memberikan contoh nanti dari nas, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Ini salah satu keunggulan kitab beliau. Di sini beliau katakan, fatajawazat jumlatut tatbiqati minal Qur'ani wahdahu alfan wa khamsami'ah, ya, wa khamsami'ati tatbiq. Ya, lebih, ya, jumlah tatbiq, jumlah praktek dari Al-Qur'an saja itu lebih dari 1.500 penerapan. Banyak itu. 1.500-an contoh dari Al-Qur'an. Wa tajawazat at-tatbiqatu min as-sunnati as-sahihati mi'ati tatbiqin bi khilafi tatbiqati min ghairihima. Dan kalau hadis itu melebihi penerapan dari as-sunnah yang sahih, hadis yang sahih itu 200-an penerapan. Jadi nanti kita banyak ketemu ayat dan ketemu hadis, ya. Kalau dalam kitab cetakan ini ayatnya itu beliau tulis warna hijau, ya. Ayatnya beliau tulis warna hijau, ya. Lihat, ya. Ya. Kemudian nanti hadis-hadisnya beliau tulis warna biru. Ya. Ada juga yang warna merah untuk poin yang menjadi pembahasan, fokusnya. Bi khilafi tatbiqati min ghairihima, itu di luar penerapan yang lain. Ada lagi nanti dari ucapan sehari-hari atau ada dari syair, ya. Banyak sekali contohnya. Qadaitu arba'a sanawatin kamilah. Jadi aku menghabiskan 4 tahun penuh fi jam'i madati hadzal kitabi, dalam menghimpun materi kitab ini, wa tawsiqiha wa tahqiqiha wa tartibiha, mengeceknya lagi, ya, memvalidasi dan mengatur sistematikanya sedemikian rupa hatta yasdura fi suratin mardiyatin jami'atin baina diqqati was suhulah, sampai dia muncul dalam bentuk yang memuaskan menurut beliau, ya. Ini sudah final menurut beliau, yang menghimpun antara diqqah wa suhulah, antara ketelitian dan kemudahan. Jadi ada kitab-kitab lughah itu teliti, saking detailnya dia bahas, tetapi sangat panjang.
karena perkara-perkara kecil juga diulas. Kalau mau diringkas, diperpendek, banyak detail yang terlewat. Nah, beliau berusaha seimbangkan itu. Detailnya dapat, sebisa mungkin tetap dapat detailnya, tetapi juga tetap dengan cara yang sederhana, suhulah, ya, mudah. Ya. Kemudian beliau sampaikan, fa in kuntu qad ufiqtu fal fadlu lillahi wahdah. Kalau aku diberi taufik, maka ya, itu karunia bagi Allah semata, dari Allah semata, milik Allah semata. Wa in kanatil ukhra, kalau tidak, artinya ada yang kekeliruan, ya fahasbi anni qad bazaltu juhdi mukhlishan. Maka cukuplah aku telah berusaha sedemikian rupa ya, untuk membuat kitab ini dengan penuh keikhlasan. Nah, baik ikhwafillah, ya, sebagai penutup beliau sampaikan wala ansa an ashkura sadiqil ustaz Hani Al-Adawi. Juga tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada rekan, ya, sahabatku Al Ustaz Hani Al-Adawi ala ma bazzalahu min juhdin wa malin li ikhrajil kitab fi afdalis surah, yang telah mengerahkan berbagai upaya dan termasuk harta untuk bisa menerbitkan kitab ini dalam bentuk yang istimewa, yang terbaik. Yang memang ini termasuk cetakan yang bagus sekali, ya. Antum lihat dari sampulnya saja bagus, ya. Timbul, kemudian di dalamnya warna-warni, ya, warna-warni. Kalau di situ mungkin tidak, ya. Nah, di kitab aslinya warna-warni. Kalau print sendiri ya, saya pakai print warna. Dan filenya juga harus warna. Jadi warna-warni, bagus, ya, memudahkan. Di ayat Al-Quran ditulis warna hijau, hadis ditulis warna biru, ya. Yang jadi fokus pembahasan dimerahkan. Insya Allah itu akan sangat membantu kita, ya. Jadi katabahu Khalid bin Abdul Aziz, ini ditulis oleh Khalid bin Abdul Aziz di Mesir, ya, pada bulan Mei 2018. Ya. Itu nomor HP-nya beliau kalau mau, ya, yang mau nomor HP-nya beliau. Itu, ya, Hatif, catat, 01061672 567. Ya, muncul di WA itu kalau ini, kalau antum save. Mau tanya-tanya boleh, ya. Ya, kalau bahasa Indonesia kan beliau bingung lah kalau antum dari sini bahasa Arab, dah. Apa-apa, antum kasih testimoni, ya, alhamdulillah Syekh, malam ini kami belajar, ya, kitab Syekh. Nah, bila pulang antum kirim foto-fotonya, ya, apa-apa, ya. Beliau senang sekali itu. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi Syekh. Nah, gitu. Nah, bahasa Arab. Atau coba antum pakai Google Translate, ya, bagus nggak hasilnya, nggak tahu lagi. Nanti beliau bingung juga. Ya, baik, warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengantar, ya. Kemudian kita, oh ya, sebelum kita masuk, ada nggak yang mau disampaikan? Sebelum masuk di pembahasan inti, ya, kalau ada, ya, ada yang mau disampaikan? Nah, jadi pesankan saya lagi, usahakan bawa alat tulis, ya, biar bisa nulis. Bawa buku, ya, biar nggak coret-coret kitabnya. Ya, kecuali kalau pakai pensil, ya, silakan, nggak apa-apa. Kalau pulpen sayang juga kitabnya dicoret-coret, ya. Pensil lah, ya. Nah, nanti bisa diajarkan juga. Kitab itu kalau antum paham nanti bisa diajarkan juga kepada yang lain, ya. Tidak ada, ya, pas, ya. Ya, belum ada materi, ya. Baik, kita mulai, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Pembahasan pertama tentang al-kalimah. Al-kalimah ini artinya kata, ya, bukan kalimat, ya. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu maksudnya kata. Meskipun kalau secara bahasa boleh juga diartikan kalimat secara bahasa, tapi dalam pembahasan ilmu nahwu al-kalimah itu artinya kata. Nah, di sini ada penjelasan, ya, penjelasan secara lughah. Al-kalimatu fil lughah. Kata al-kalimah dalam lughah secara bahasa. Nah, yang biasa belajar ilmu, ya, secara ada namanya secara apa? Etiologi. Ya. Sebelum dibahas secara terminologi. Di sini begitu. Namanya fil lughah. Secara bahasa artinya
Yuradu bihal kalam. Yang dimaksudkan itu ya, dimaksudkan dengannya adalah al-kalam. Jadi secara lughah, secara bahasa al-kalimah itu sama dengan al-kalam. Apa artinya? Perkataan, ucapan. Ya. Sorry. Itu sama dengan al-kalam. Ini secara lughah ya. Nahwu contohnya ya, di dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa contoh penggunaan kata ini kalimah dalam arti lughahnya. Misalnya yang pertama qaulihi ta'ala, ini di suratul Mu'minun ayat 100. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya. Di situ ada ungkapan innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, ayat ini isyarah. Ini sebagai bentuk isyarah. Mengisyaratkan apa? Ila qaulil qail, kepada ucapan orang yang berkata. Ini tentang orang kafir ya. Di akhirat itu kan dia bilang begini. Rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikan aku. Ya. Kembalikanlah aku. Ya. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan di akhirat ini. Menyesal ya, menyesal. Tapi kan menyesal di akhirat itu apa gunanya? Ya? Nah, tanggapan itu ayat 99 sampai ayat 100. Kemudian dibantah di kelanjutan ayat itu. Kalla, tidak bisa. Ya, sekali-kali tidak akan dikembalikan lagi. Lagi pula innaha kalimatun huwa qailuh. Itu hanya kalimat, itu hanya ucapan yang diucapkan oleh yang bersangkutan. Dia hanya ngomong doang. Nanti kalaupun dikembalikan sama lagi. Ingkar lagi. Ya. Makanya di sini kata kalimatun artinya sebagai apa? Maknanya sebagai kalam. Ya. Atau qaul. Ya. Di dalam hadis juga ada ya. Contohnya di sini hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Itu maksudnya kalam yang baik, ucapan yang baik merupakan shadaqah. Jadi redaksinya al-kalimah maksudnya itu adalah ucapan yang baik. Jadi kalimah secara bahasa artinya ucapan. Contoh yang lain nomor 3, hadis riwayat Muslim ya. Asdaqu kalimatin qalaha syair, sejujurnya atau sebenar-benarnya kalimah, sebenar-benarnya ucapan yang diucapkan oleh penyair, kalimatul labid. Nah, kalimahnya atau ucapannya labid. Labid ini nama orang. Ucapan labid ya, nama penyair. Apa yang dia pernah ucapkan? Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah batil. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan asdaqu kalimatin, bukan artinya sebenar-benarnya kata, bukan, tetapi sebenar-benarnya ucapan. Ya. Jadi secara bahasa artinya qaul atau ucapan. Contoh yang lain, ini ucapan kita sehari-hari lah ya. Contohnya yang keempat, qaulik, ucapan Anda, alqal khatibu kalimatan mu'assirah. Alqa itu apa? Menyampaikan, melontarkan. Al-khatib, khatib itu apa artinya? Al-khatib itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Orang yang berkhutbah. Jadi bacanya itu kalau nyebut dengan dialek aslinya itu khatib, bukan khatib. Khatib, T-nya yang panjang. Ya. Kalau kita itu kan kadang H-nya yang panjang kan? Ustaz ada jadwal khatib. Bukan, khatib. Gitu ya. Itu kalau ngerti bahasa aslinya. Sama kalau kita bilang khusus itu salah itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia mungkin benar khusus. Kalau nyebut yang benarnya gimana? Khusus.
secara khusus. Nah, itu aslinya ya dalam teks Arabnya. Baik, kita kembali ya. Jadi alqal khatibu kalimatan muassirah. Sang khatib menyampaikan kalimah yang menyentuh, muassirah. Yang berdampak kepada pendengarnya, yang menyentuh lah. Nah, di sini kalimah bukan berarti yang dia sampaikan satu kata, bukan, tetapi isi khutbahnya misalnya menyentuh orang. Nah, itu juga disebut kalimah secara bahasa. Jadi falafzu kalimah, lafaz kalimah fi kulli ma sabaq, pada setiap contoh yang tadi yang ada di atas, yuradu bihil kalam, itu dimaksudkan dengannya al kalam. Jadi maksud lafaz kalimah di contoh-contoh tadi maknanya adalah kalam atau qaul ya. Wa hadza huwal ma'na al-lughawi lil kalimah. Inilah makna lugawi, makna bahasa ya bagi al kalimah. Nah, sekarang kita lihat mana istilah ya. Biasa para ulama begitu ya, bahas secara bahasa, bahas secara istilah. Biasa kan kita kalau belajar sholat kan begitu dah. As-sholatu lugatan, ya, sholat secara bahasa, ad-doa misalnya. Wastilahan menurut istilah, nah, gitu ya. Taharah lugatan, wastilahan begitu. Jadi istilahnya apa secara bahasa atau secara etiologinya apa, kemudian secara terminologinya apa. Nah, sekarang kita lihat al-kalimatu fil istilah. Al-kalimah menurut istilah. Inilah yang kita maksudkan dalam pembahasan ilmu nahwu ya, gramatikal bahasa Arab. Apa makna dari al-kalimah? Itu adalah qaulun mufrad. Ya, qaulun mufrad. Ya. Jadi kalau tadi al-kalimah itu sama dengan al-kalam. Kalau secara lughah, secara bahasa. Nah, kalau secara istilah, nah ini ya dalam istilah itu maknanya adalah al-qaulul mufrad atau qaulun mufrad. Ya. Qaulun mufrad. Qaulun mufrad itu apa? Ucapan yang komponennya tunggal. Atau kalau kita sederhanakan kata. Ya, kalimat itu kata. Satu saja. Al-qaul itu apa? Al-qaul huwa lafzud dalu ala ma'nan. Yaitu lafaz yang menunjukkan ke suatu makna. Dia menunjuk ke suatu makna. Kalau ada lafaz tidak bermakna bukan qaul itu. Ya. Kalau ada ucapan punya makna berarti dia qaul. Dan dia harus al-mufrad. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Mufrad itu secara harfiah artinya tunggal. Huwa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu, yaitu yang tidak menunjukkan bagiannya itu tidak menunjukkan bagian maknanya. Maksudnya gini, tidak bisa dipecah lagi. Kalau dipecah ya, tidak bermakna. Nah, itu namanya kata. Contohnya begini ya, amsilatul kalimah, contoh-contoh kata. Misalnya ada kata Muhammadun, Fatimatu, qalamun, kitabun, baitun. Nah, itu semua namanya kalimah, ya. Kata. Nah, fa kitab, lafaz kitab wa nahwuhu dan semisalnya di atas Muhammad, Fatimah, qalam, kitab, bait itu kalimah. Semuanya disebut kalimah. Ya, li'annahu lafzun dalun ala ma'nan, karena dia merupakan lafaz yang menunjuk kepada makna. Wa laisa kullu harfin minhu dalan ala juz'in min ma'nahu, dan tidaklah setiap huruf darinya menunjukkan atas bagian dari maknanya. Jadi maksudnya kalau dipecah seperti misalnya lafaz Muhammadun, mimnya sendiri nggak ada artinya kalau dipecah. Atau mim dan haknya tidak ada artinya. Bandingkan dengan misalnya di bawah amma nahwu kitabuz zaidin itu bukan kalimah. Kenapa? Jadi falaisa bi kalimah li'annahu murakkabun min juz'ain, karena dia terdiri dari dua bagian.
Huma yaitu apa? Kitabun, kata kitab, dan Zaid. Jadi ada dua kata di situ, bukan kalimah dia. Karena kalau kalimah hanya satu kata. Kullu minhuma, masing-masing dari keduanya ya dulu ala juz'il ma'na alladzi dalla alaihi al-murakkab. Ya, masing-masing menunjukkan apa? Bagian makna yang menunjukkan makna masing-masing susunannya itu. Jadi kitabuz Zaidin. Sama misalnya contoh lain misalnya begini, lafaz misalnya Abdullah ya. Nah, ini bukan kalimah. Karena sebetulnya ada dua tuh. Kita bisa memecah bagiannya, ini bagian sendiri dan punya makna. Ini juga bagian sendiri dan punya makna. Bandingkan dengan kata tadi, misalnya ini, kita ambil contoh ini, kata qaul. Ini, nah, kan nggak bisa dipecah ini. Dia satu kata. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimah dalam pembahasan kita ya. Mudah lah ini ya. Kalau bingung, bayangkan saja kata dalam bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari. Nah, kata. Nah, ada kata benda, kata kerja, kayak gitu-gitu ya. Cuman ini karena penjelasannya dalam bahasa Arab mungkin kita agak bingung. Sebetulnya sama saja dengan makna kata yang kita kenal. Mirip lah. Karena gini, grammar itu kadang ada yang berlaku juga di bahasa yang berbeda. Jadi ada namanya teori grammar itu universal. Kalau kita itu mahir di satu bahasa, mestinya mudah juga belajar bahasa lain. Karena secara gramatikal tuh ada yang mirip. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan ada namanya subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Arab juga ada. Bahasa Inggris juga ada kan? Jadi ada kemiripan. Ada kata benda, kata kerja, ya, kata sifat, kata macam-macam. Di dalam bahasa lain pun juga ada. Meskipun tidak selalu sama persis, ya. Ada juga bedanya, tapi kemiripannya lumayan banyak, ya. Nah, sekarang kita masuk, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita masuk ke pembagi. Awas silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang redaksi saja. Ya. Dari judul tertulis al-kalimatu, kemudian kalau kita lihat sampai di bawah itu ada yang tertulis kalimatu, kemudian di poin ketiga itu malah kalimatin, kemudian kalimatu. Apa yang membeda-bedakan ini? Sehingga ada yang coba, ada yang gitu. Oh iya. Ini pertanyaan futuristik ini. Ya, belum dibahas sudah ditanyakan ya, insya Allah. Nanti ada namanya nanti pembahasan i'rab. Ini pembahasan i'rab mungkin 2 pekan lagi mungkin ya kita bahas. Tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan futuristik ya. Jadi sama kalau kita baca lafaz Allah itu kan, Allah itu kan kadang kita baca dhammah, misalnya pada lafaz takbir Allahu Akbar, atau pada lafaz i'tidal Sami'allahu liman hamidah. Kadang juga kita baca fathah. Nah, misalnya ayat tentang sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya, dan seterusnya. Innallaha. Nah, kadang juga kita bacanya dengan kasrah. Bismillahi. Nah, itu tidak boleh ditukar ya. Jadi yang sampai Allahu Akbar kita baca kasrah atau kita baca fathah, keliru. Sami'allahu, nah, tidak boleh diganti dhammah itu. Ada kaidahnya. Sebagaimana lafaz basmalah, bismillahi kasrah. Tidak boleh diganti dengan harakat yang lain. Gitu ya. Nah, itu nanti namanya pembahasan i'rab. Perubahan bagian akhir dari satu kata. Karena adanya faktor-faktor tertentu. Dan itu unik, salah satu keunikan bahasa Arab ya, tidak ada di dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Ya. Ya, baik ya, ada lagi yang lain? Ya. Tidak ada ya? Baik, kita lanjut ya. Aqsamul kalimah. Nah, ini pembahasan dasar tapi penting. Jadi ada 2 bab paling penting dalam gramatikal ilmu nahwu itu. Pembahasan tentang ini, kata dan jenis-jenisnya. Kemudian nanti pembahasan tentang
al-mu'rab wal mabni. Tentang itu tadi, i'rab yang berubah itu ujungnya dan yang tidak berubah. Nah, itu yang paling penting, dua itu. Kalau paham bab ini, bab yang kita bahas malam ini, dan bab mu'rab mabni itu sekitar 60-70% gramatikal bahasa Arab paham. Karena intinya di situ. Selain itu tambahan. Fokusnya itu nanti di dua bab itu. Makanya kalau bahas kitab-kitab lain pun juga sama. Ya, misalnya bahas kitab Al-Ajurumiyah, selalu itu bab al-kalam pertama, kemudian al-i'rab yang kedua. Bahas kitab Alfiyah juga sama. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, bab kalam juga. Kemudian yang kedua al-mu'rabu wal mabni, tentang i'rab, ya, tentang bina. Jadi dua bab itu harus dipahami betul. Ya. Kegagalan orang belajar bahasa Arab itu karena tidak paham dua itu. Biasanya tidak berhasil karena tidak paham dua itu. Baik, kita lanjut ya. Aqsamul kalimah. Jenis-jenis kalimah. Kalimah tadi kita sudah paham ya. Kalimah maksudnya adalah apa? Qaul mufrad atau kata. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis kata. Al kalimatu salasatu aqsam. Kalimah itu ada 3 macam. Ismun wa fi'lun wa harf. Ini 3 ya. Ingat-ingat, isim, fi'il, harf. Memang ada yang menerjemahkan ya isim itu dengan terjemah bahasa Indonesia, tapi ini sebenarnya penerjemahan untuk memudahkan saja. Lebih baik kita ingat istilahnya. Jadi kalau baca kitab lain misalnya isim itu ada yang terjemahkan dengan kata benda. Fi'lun itu dengan kata kerja. Harf itu dengan apa? Ya, ada yang tulis huruf, padahal tidak pas juga ya. Ada yang sebut kata tugas ya dan sebagainya. Tapi yang paling pas itu adalah ingat saja dengan bahasa aslinya. Isim, fi'il, harf. Karena begini, penerjemahan itu kan banyak maksudnya untuk memudahkan, tapi kadang tidak persis. Tidak persis seperti itu maknanya. Nah, sekarang kita lihat jenis pertama, awalan. Awalan nomor 1, al-ism. Apa isim itu? Atau tadi dengan penyederhanaan kita sebut sebagai kata benda. Huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman. Yaitu kata yang menunjuk kepada makna dengan sendirinya. Jadi pada dirinya sendiri dia sudah bermakna. Walam taqtarin bizaman, dan tidak berkaitan dengan waktu, tidak ada dimensi waktunya. Contohnya apa? Nahwu ya, ini kata-kata benda semua. Contohnya Muhammadun, Fatimatu, qalamun, kitabun ya, yang tadi sudah disebutkan. Ada contoh baru lagi, syajarah. Syajarah itu apa? Syajarah, pohon. Jadi kalau ketemu kata ya, bingung artinya tanya ya. Penting itu ya. Untuk ini sekaligus juga menambah perbendaharaan kita. Jadi Muhammadun ini nama ya, nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah ini juga nama orang, putri beliau namanya Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian ada qalamun, kolam itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Kolam, pena. Kitabun, kitab sudah jadi bahasa Indonesia juga ya. Nah, ini yang kita sampaikan tempo hari. Salah satu kemudahan orang Indonesia belajar bahasa Arab dari segi kosakata. Kita itu kadang tidak perlu menghafal kosakata baru karena sama kosakatanya dengan kosakata yang sudah kita punya. Jadi ini kata-kata yang tadi kita sebut tidak perlu Anda tambahkan. Nah, dan banyak yang populer. Misalnya syajarah. Syajarah juga populer toh? Syajarah, pohon. Banyak dalam apa? Dalam kisah Nabi Adam kita sering kita dengar lah. Syajarah. Bait apa? Bait juga bahasa Indonesia ini, bait. Bait itu artinya bisa 2. Bisa artinya rumah. Bait, misalnya Baitullah. Bisa juga bait dalam syair. Bait. Ini bahasa Arab. Tulisannya begini, bait. Itu dari bahasa Arab. Jadi bait syair itu dari bahasa Arab semua. Bait dari bait, syair dari ya syair. Jadi banyak sekali bahasa kita itu dari bahasa Arab.
Sama. Baitun tulisannya begitu, baitun. Kalau syair, nah shin, ain, ya, baru ra. Jadi jangan bilang syair, syair. Kalau dibaca sya-nya yang panjang, syair, itu pelakunya, penyairnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu penyairnya, syair. Syair itu artinya orang yang menyampaikan syair. Nah, gitu ya. Jadi kalau ucapan yang mirip dengan aslinya itu syair. Baitun rumah tadi, apalagi karom, karom itu kemuliaan atau kemurahan. Ya. Kita biasa sering karim, akram, ya, karomah dan sebagainya. Nah, kalau bukhlun ini apa? Dari dekat dengan kata bakhil, bukhlun, kikir, pelit. Baik ya. Nah, fakullu kalimatin minal kalimatis sabiqatismun. Setiap kalimat dari kalimat kalimat itu jamak dari kata kalimah. Jadi kata kalimah tunggal, bentuk jamaknya kalimat. Sama dengan gini, muslimah kalau dijamakkan muslimat. Musyrikah, musyrikat, mukminah, mukminat. Nah, itu gampang tuh orang Arab itu kasih jamak. Gampang. Ya nanti juga kita belajar khusus itu ya. Jadi setiap kalimat dari kalimat yang ada, jadi kalimat ini yang jamak ini jangan diartikan kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita ini orang Indonesia keliru mengadopsi kata itu. Jadi gini, kadang kita itu ada yang kita adopsi tapi keliru maknanya. Jamak jadi tunggal jadi jamak. Misalnya begini, kata ulama dalam bahasa Arab itu kan kita adopsi dalam bahasa Indonesia. Tapi ulama itu kan sebetulnya bentuk jamak dalam bahasa Arab. Bentuk tunggalnya alim. Tapi ketika kita adopsi, ulama itu kita anggap satu orang, bah. Beliau adalah seorang ulama yang karismatik. Padahal ulama itu jamak. Kalau banyak akhirnya kita kasih para ulama. Padahal sebut ulama itu cukup, itu sudah jamak. Paham maksudnya ya? Mirip dengan malaikat. Malaikah itu bentuk jamak dalam bahasa Arab. Tapi bentuk itu yang kita adopsi menjadi bentuk tunggal. Jadi kalau banyak kita sebut malaikat-malaikat atau para malaikat. Padahal malaikah itu sudah jamak. Tunggalnya apa? Malak. Ya. Nah, kalau kalimat itu bentuk jamak. Tunggalnya apa? Kalimah. Kalau kalimah kita terjemahkan kata, berarti kalimat kita terjemahkan dengan kata-kata. Begitu. Bukan kalimat ya. Kalimat itu tidak selalu identik dengan, atau kata-kata itu tidak otomatis menjadi kalimat. Untuk menjadi kalimat dia harus memenuhi syarat. Nah, ada syarat kalimat itu. Nah, di sini al-kalimat maksudnya kata-kata di atas itu semuanya itu adalah isim. Baik kata Muhammad, Fatimah, qalam, kitab, syair, bait, karam, bukhl, itu semua isim. Li'annaha tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Karena kata itu sudah bisa menunjuk kepada makna dengan sendirinya. Kalau kita sebut misalnya kata kitab, itu ada makna yang terbetik dalam benak kita. Apa bayangan kita? Kalau saya sebut kitab, apa yang muncul di benak? Ya kan pasti benda semacam ini dah. Ada kertas yang dijilid sedemikian rupa, ya, itu yang ada. Kalau kita sebut kitab. Kalau kita sebut bait, apa yang muncul dalam benak kita? Ya bangunan, tempat tinggal yang biasa orang hidup di dalamnya. Nah, itu ada makna yang terbetik. Itu namanya isim tadi. Dan tidak berkaitan dengan dimensi waktu. Nanti kita bandingkan dengan fiil. Kalau fiil itu bedanya dengan isim, dia ada dimensi waktunya. Nah, nanti kita lihat ketika ketemu fiil, oh ternyata begini ya. Atau kita contohkan saja biar langsung nyambung ya. Saya kasih contoh misalnya tadi satu saja. Kitab ada dalam benak kita.
Kalau saya sebut katabah artinya apa? Menulis. Ada nggak bayangan dalam benak kita? Ada, tapi bukan benda. Yang muncul itu adalah aktivitas. Ya. Jadi kalau kita sebut katabah atau menulis, itu muncul dalam benak kita ya aktivitas misalnya merangkai huruf, ya, dengan alat tulis dan sebagainya. Ada dimensi waktunya. Apakah sudah dikerjakan atau belum, ya, sehingga kalau kata kerja itu fi'il itu kita bisa sebut sudah atau belum. Kalau kata benda kan tidak bisa disebut sudah atau belum, tak? Paham ya? Tidak ada dimensi waktunya. Nah, kita fokus ke isim dulu, nanti ke fi'il kita sampai insya Allah. Oh, masih jam 9 ya, sampai jam setengah 12 kuat ya. Kalau kuat ya nggak apa-apa, saya pulang. Ya baik ya, kita lanjut ya. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Tanda-tanda ini menjadi penting karena begini. Kenapa? Sebenarnya kalau kita mau mengenali isim, kita tahu kata itu, kita ngerti maknanya, ya bisa saja mengenalinya dengan makna. Tapi kan kalau pelajar pemula kosakata kan minim dah. Kata ini kita tidak tahu artinya. Seperti tadi kata syajarah, belum tentu semua kita tahu. Tetapi meskipun tidak tahu artinya, kita tetap bisa mengenali isim itu. Dengan apa? Dengan tanda-tanda. Ini yang disebut dengan alamatul ismi. Alamat itu sudah jadi bahasa Indonesia juga ya. Alamat, tanda. Alamat itu tanda artinya ya. Coba lihat orang dulu itu kalau ditanya, rumahmu di mana? Kalau orang Bugis itu bilang, wah itu di dekat lapangan, dekat pasar. Biasa kan begitu tuh. Artinya lapangan atau pasar itu jadi tandanya. Kalau orang Jawa itu bilang ancer-ancernya. Nah, sudah ketemu kantor desa, sudah di belakangnya situ. Nah, gitu dah. Nah, itu namanya alamat. Dulu kan belum ada jalan ini, nomor ini. Jadi orang itu pakai tanda bangunan atau apalah fasilitas publik yang dikenal orang. Pasar, masjid, apalagi. Makanya dulu orang dulu itu kan paham sekali arah itu. Sebelah utaranya masjid. Kalau orang sekarang dikasih tahu sebelah utara masjid, dia bingung. Gimana sebelah utaranya masjid? Kita kan sudah nggak biasa tuh. Utara selatan itu. Kalau barat mungkin masih karena kiblatnya kita kan relatifnya ke barat, jadi agak mudah. Kalau disebut utara masjid di mana? Banyak yang bingung. Oh, sebelah tenggaranya jembatan itu, bingung. Kalau orang dulu itu masih ngerti. Ngerti itu mereka mata angin itu. Jadi kalau disebut barat, timur, utara, selatan, tahulah. Bahkan tenggara, barat, daya itu masih ngerti. Tapi dengan bahasa lokalnya. Kalau orang Bugis itu kan biasa ada namanya Lautang, Timorang, tuh. Ada lagi apa? Ya, sebelah mata angin lah disebut. Baik, ikhwafillah, itu ya alamat, tanda. Ini sudah jadi bahasa. Jadi alamat itu artinya tanda. Lil ismi alamatun. Ya, bagi isim itu ada alamat. Alamat itu jamak dari alamah. Alamah. Jadi yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia itu bukan alamat ini, tapi bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya itu gini. Alamah. Sama tadi dengan kalimah, jamaknya kalimat. Nah, alamah sama juga. Gini. Bentuk jamaknya alamat tertulis di situ. Ini yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia. Jadi alamat. Memang kita itu sering ta marbutoh kita ganti jadi T dalam bahasa Indonesia. Syariah. Nah, kita pakai syariat. Apa lagi? Apa? Itu Yusril Islam Hendra. Pernah dengar Yusril Islam Hendra ngomong khilafah? Dia ngomongnya khilafat. Pernah dengar? Yusril Islam Hendra ya, profesor. Apa lagi ya? Apa lagi? Muamalat. Salat. Itu bentuk aslinya sholah. Akhirnya ta'mar buta. Salah, tapi kita sebutnya salat.
zakat, sama, zakah, tak marbut. Jadi tak marbut itu sering kita ketika diubah ke dalam bahasa kita dijadikan huruf T. Itu tambahan saja ya. Yang kalau tambahannya tidak ngerti, nggak apa-apa ya. Itu tambahan saja. Yang pokoknya yang ini. Jangan sampai justru tambahannya yang ngerti ini. Dia punya banyak alamat ya, atau alamah ini. Tumayyizuhu anil fi'li wal harf, yang membedakannya anil fi'li wal harf, dari fi'il dan harf. Dari jenis yang lain, kan tadi ada 3 tuh. Isim, fi'il, harf. Nah, isim itu punya tanda yang membedakan dia dari fi'il dan harf. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimah, jika Anda dapati satu di antaranya pada satu kalimat, au ra'aita annaha taqbaluha, atau Anda melihat dia bisa menerimanya, fahkum 'alaiha, maka hukumilah atasnya bi annahasmun, hukumilah dia bahwa itu isim. Nah, ya, jadi kalau ketemu tanda itu isim. Contohnya bagaimana? Ya, ada 5 di sini ya. Wahia al-jar wa tanwin wan nida wa al wal isnad ilaih. Nah, kalau yang pernah belajar alfiyah familiar ini ya. Ini ada baitnya ini ya. Apa baitnya? Ada ingat baitnya itu? Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, gitu. Jadi beliau ikut urutan dalam kitab alfiyah ini ya. Kalau ada yang nggak ngerti jangan dimasukkan ke hati ya, memang itu tambahan. Ya, jadi al-jar ada 5 tandanya ya. Al-jar, apa al-jar itu? Inilah susahnya. Al-jar ini dalam bahasa Indonesia tidak ada ini ya. Jadi al-jar itu, jadi beliau sebutkan di sini, huwa ibaratun 'anil kasratil lati yuhditsuhal 'amilu aw manaba anha. Jadi ibarah dengan kasrah. Jadi penyebutan dengan harokat kasroh di bagian akhir ini yang ditimbulkan oleh amil. Nah, amil ini apa? Nanti kita bahas di pembahasan i'rab. Ya. Sementara diterima dulu ya, yang disebabkan oleh amil, au manaba anha, atau yang menggantikannya. Nanti pembahasan amil, insyaallah pembahasan i'rab kita bahas detail. Ya. Nah, contohnya begini, nahwu ya, contohnya. Jadi yang paling gampang ingat kasrohnya, atau ingat nanti kita kasih huruf jar, PR untuk dihafalkan ya. Huruf jar, huruf yang atau amil yang menyebabkan kata itu mengalami jar, atau kalau bahasa sederhananya berarti berharokat kasroh, jar ya. Nahwu contohnya di sini ya. Apa ya, salamtu ala Muhammadin, aku memberi salam ya, kepada Muhammadin. Nah, perhatikan lafaz Muhammad itu dikasrohkan, Muhammadin. Nah, kenapa dia kasroh? Karena ada kata ala. Ya, itu namanya huruf jar. Ya. Nanti di belakang ada PR tentang huruf jar. Ya. Salah satunya ala. Nah, perhatikan lafaz Muhammadin kasroh ya, maka dia isim. Muhammadun, ya, lafaz Muhammad itu ismun majrurun bi ala, isim yang dijar dengan lafaz ala, dengan adanya lafaz ala sebelumnya. Contoh yang lain ya, wa nahwu kitabu Zaidin. Anda perhatikan lafaz Zaid itu ada kasroh di akhir ya. Jadi patokannya akhirnya ya, akhirnya. Kitabu Zaidin mufidun. Nah, lafaz Zaid mudhafun ilaihi majrur. Nah, dia istilahnya itu mudhaf ilaihi. Apa mudhaf ilaihi itu nanti pertemuan mendatang juga kita jelaskan ya. Jadi dia secara harfiah artinya disandari oleh lafaz sebelumnya. Atau saya jelaskan sekarang saja ya, karena mudhaf ilaihi ini penting ya. Ada yang belum pernah dengar istilah mudhaf ilaih di sini? Ada? Angkat tangan ya, angkat tangan, jangan angkat kaki ya, angkat tangan.
Banyak, belum pernah dengar istilah mudhaf ilaih sama sekali. Ada ya? Masya Allah ya. Baik. Jadi sederhananya begini, mudhaf ilaihi itu ada struktur dalam bahasa Arab namanya struktur idhofah. Struktur idhofah. Idhofah ini dua kata atau lebih yang dihimpun, digabung menjadi satu kesatuan. Yang kata awal disandarkan kepada kata berikut. Misalnya begini ya. Misalnya kalau kita dalam bahasa Indonesia, saya kasih contoh dulu ya. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia. Misalnya ayahku, anakku, istriku. Itu kan sebenarnya ada dua kata. Ya. Kata yang pertama, misalnya kata ayah, disandarkan kepada ku. Toh, ayahku, mobilku, rumahku, gitu. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab struktur idhofah. Yang di depan, kalau istilah teknis yang di depan itu namanya mudhaf. Yang di belakang mudhaf ilaihi. Nah, kita contohkan dalam bahasa Arab. Misalnya tadi Baitullah. Nah, ini kan dua kata, tapi digabung menjadi satu kesatuan. Nah, gabungan ini namanya idhofah. Yang pertama ini disebut mudhaf. Kata yang disandarkan. Kata yang disandarkan. Bagian kedua namanya mudhafun ilaih. Kata yang disandari. Nah, ini disandarkan. Disandari. Contohnya Baitullah. Itu kan lebih dari satu kata. Digabung menjadi satu kesatuan. Satunya disandarkan kepada kata kedua. Jadi bait disandarkan kepada lafaz Allah. Rumah milik Allah. Salah satu fungsi idhofah itu menunjukkan kepemilikan. Sama kalau kita bilang mobilku, ya tak? Berarti itu menunjukkan mobil milik saya. Hamba Allah menunjukkan apa? Hamba milik. Rasulullah utusan Allah, utusan milik Allah. Paham ya? Jadi disandarkan. Salah satu maknanya adalah kepemilikan. Sebetulnya ada beberapa makna yang lain, tapi makna kepemilikan ini yang kalau sudah dipahami sudah lumayan lah. Nah, untuk memantapkan pemahaman tentang idhofah ini saya kasih contoh idhofah bertingkat lah ya, biar paham ya. Misalnya kita kasih bertingkat saja. Misalnya begini. Misalnya lafaz Rasulullah. Itu kan bentuk idhofah ya. Ya, saat kata pertama disandarkan kepada lafaz kedua. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya putri. Putrinya namanya siapa? Misalnya Fatimah. Tapi kita tidak bisa tulis, kita tulis saja bintu ya, putri ya. Nah, berarti kalau ini kita anggap sebagai satu kesatuan, ini, jadi saya ulang dari sini dulu ya. Ini mudhaf ilaihi. Sampai di situ paham toh? Sama dengan tadi. Ini mudhaf. Kalau ini kita anggap sebagai satu kesatuan, ini mudhaf ilaihi. Paham ya? Putri milik
Rasulullah. Misalnya putrinya punya suami, nggak apa-apa, bisa ditingkatin lagi. Nah, gitu. Dia punya suami ini. Misalnya kita sebut apa? Zauj. Suami itu zauj. Gitu. Jadi kita anggap bintu Rasulillah sebagai satu kesatuan. Kan sosoknya satu toh? Bintu Rasulullah itu sosoknya satu. Misalnya Fatimah. Kemudian dia punya suami. Kita sebut zauj itu sebagai mudhafnya. Mudhaf ilaihi mana? Ini. Nah, gitu ya. Anda mau tingkatin lagi? Anda mau tingkatkan lagi boleh. Misalnya punya anak. Dah. Suaminya punya anak. Jadi Anda tambah ibnu zauji binti Rasul. Begitu seterusnya. Anaknya punya rumah. Baitu ibni gitu. Rumahnya punya apa lagi ya? Ada kursinya. Begitulah. Jadi itu untuk paham konsep idhofah. Jadi kata yang pertama disandarkan kepada kata yang kedua. Dan dia bisa saja bertingkat, ya. Bisa saja bertingkat. Cuman untuk dasar kita ambil contoh yang awal-awal tadi ya. Baitullah, Rasulullah. Nah, kalau ada kata yang posisinya sebagai mudhafun ilaihi, maka dia wajib dijar. Wajib dijar namanya. Nah, dijar itu kalau bahasa sederhananya di kasrah. Meskipun nanti tidak semuanya kasrah juga, tapi oke lah. Untuk awal-awal kita sebut saja dijar itu di kasrah. Maka semua lafaz yang mudhafun ilaihi itu wajib di kasrah. Kalau pada contoh ini, maka lafaz Allah itu wajib kasrah. Ya. Baitullahi, Rasulullahi. Ya, jadi kalau sudah belajar idhofah tidak boleh lagi bilang Rasulullahu. Rasulullah tidak boleh. Hanya satu bacaan Rasulullahi, Baitullahi, Abdullahi. Jangan ada lagi yang bilang Abdullahu. Ya. Hanya boleh Abdullahi. Karena dia posisinya mudhafun ilaihi. Nah, dengan logika yang sama di atas, Anda juga bisa pakai Rasulullah. Kalau dibuat satu tingkat bintu Rasulillah, karena kalau bintu mudhafnya ini jadi mudhaf ilaihi. Maka ini berarti harus dikasrah. Seandainya bintu punya mudhaf lagi seperti itu zauj, maka bintu jadi binti. Zauju binti Rasulillah. Seandainya zauj dari mudhafun ilaihi, wajib lagi di zauji, dibaca zauji. Misalnya tadi ibnu zauji binti Rasulillah. Nah, gitu ya. Namanya bentuk idhofah. Harus paham ini konsep idhofah karena banyak sekali dipakai, luas pemakaiannya, sering sekali. Bismillahi. Nah, lafaz Allah itu mudhaf ilaihi. Dari kata sama Baitullah ismullahi. Ya. Baik ya. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, at-tanwin. Tanda yang kedua, kita bisa mengenali isim dengan keberadaan tanwin. Apa itu tanwin? Huwa nunun sakinatun. Tanwin itu sebetulnya adalah nun sukun. Tatba'u akhiral ismi lafzan, yang mengiringi akhir isim secara lafaz. Secara lafaz dia nun sukun, tapi secara tulisan tidak. Paham ya? Bunyinya seperti bunyi nun. Tanwin tahu ya? Yang baris dua itu. An, in, un, ya. Baris keduanya itu yang disebut sebagai tanwin.
Secara lafaz dia bunyinya nun sukun. Wa tufariquhu khattan lil istighna'i anha bi tikrari syaklati 'inda dhabti bil qalam. Tapi dia berbeda dengan nunnya itu berbeda secara khat, artinya secara penulisan dia tidak ditulis sebagai nun. Karena cukup ya darinya dengan mengulangi syakal, mengulangi harokat. Inda dhabtil bil qalam, ketika menuliskannya dengan pena, ketika ditulis. Kalau ada yang bingung mau lihat penjelasannya, lihat catatan kaki di situ. Buka kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumi. Mungkin ada yang pernah ya? Yang lalu kita pernah belajar kitab At-Tuhfatus Saniyah. Buka lagi kitab itu, ada penjelasan di situ. Apa maksud dari ini ya? Tapi bahasa sederhananya tanwin itu baris yang kedua. Ada barisnya double. Nah, yang kedua itu namanya tanwin. Nah, kullu kalimatin taqbalut tanwin asmu. Setiap kalimat taqbalut tanwin asmun yang bisa menerima tanwin itu adalah isim. Contohnya apa? Nahwu. Situ ada contoh kitabin. Ya. Muslimatin, sahin, hina izin. Nah, itu contoh-contoh ada lafaz yang ujungnya. Jadi tanwin itu selalu di ujung ya. Jadi tanwin, jadi kalau disebut tanwin itu carinya di ujung. Tidak ada tanwin itu di tengah atau di apalagi di awal, tidak ada. Pasti dia di ujung kata. Ya. At-tanwinu yakun, tanwin itu bisa berupa apa? Bid-dham, bisa berupa dhammah. Nahwu contohnya ya, misalnya dalam suratul Qasas, wajaa rajulun. Dalam surah Yasin juga ada ya, yang biasa Yasinan dah. Wajaa rajulun min aqsal Madinah. Rajulun, tanwinnya bentuk dhammah. Atau juga bisa fathah bil fathi ya, nahwu contohnya dalam surah Ghafir, ataqtuluna rajulan. Bisa juga bil kasr, dengan kasrah. Nahwu contohnya apa? Auhayna ila rajulin. Nah, jadi Anda perhatikan lafaz rajul bisa tanwinnya dhammah rajulun, bisa fathah rajulan, bisa kasrah rajulin. Kemudian di situ beliau kasih tanbih. Tanbih tadi apa? Perhatian atau peringatan. Nah, ini penting ya. At-tanwinu huwa syaklatus tsaniyatu min ad-dhammataini awil fathataini awil kasratain. Ya. Tanwin itu adalah syakal kedua, harokat yang kedua dari dhammatain atau fathatain atau kasratain. Amma syaklatul ula, adapun harokat atau syakal yang pertama itu bukan tanwin. Ya, fahiya harakatu i'rabin au bina'in au ghairi dzalik. Dia itu harokat i'rab atau bina atau selain. Apa itu i'rab dan bina nanti kita bahas ya di 2 pertemuan lagi. Intinya itu mau dikatakan tanwin itu harokat keduanya, bukan harokat yang. Jadi gini, ada kan orang bilang gini, tanwin itu harokat double. Bukan harokat double sebetulnya, harokat yang kedua. Yang pertamanya itu bukan tanwin. Yang disebut tanwin itu adalah harokat yang keduanya. Misalnya tadi gini ya, lafaz apa tadi? Misalnya lafaz baitun atau baitin. Nah, itu kan ada begini, ada lagi satu toh. Nah, yang disebut tanwin itu yang kedua ini. Yang ini nih. Nah, itu namanya tanwin. Kalau di kitabnya dikasih warna merah itu ya, yang harokat. Nah, contohnya ya, contoh ada yang harokat pertama itu sebagai harokat i'rab. Nahwu harokah dal, harokatnya dal pada lafaz Muhammad, Muhammadun. Nah, yang pertama itu disebut harokat i'rabnya. Apa itu i'rab? Nanti ya, insyaallah kita bahas ya, ya. Min qaulik, dari ucapan Anda, hadara Muhammadun.
Jadi i'rabnya itu dhammah yang pertama. Adapun yang kedua itu tanwin. Kemudian yang kedua ba bina. Ya, bina. Bina itu apa? Kebalikan dari i'rab. Nah, jadi kalau Anda tahu i'rab, Anda tahu bina. Karena berhubung i'rab belum dipelajari, nah bina juga nggak tahu. Nggak apa-apa ya. Nggak ngerti juga nggak apa-apa ya. Nanti kita bahas i'rab dan bina secara khusus. Contohnya harokah ha pada ihin. Pada lafaz ihin, hin itu ada tanwin. Nah, harokat yang pertamanya itu adalah harokat bina. Min qaulika ihin ya Zaid. Ya. Kemudian yang terakhir ghairu zalik nahu harokah dot, huruf dot. Ada harokat kasrah di situ qadin. Itu bukan harokat i'rab, bukan harokat bina juga. Kasrahnya. Ya. Min qaulik dari ucapan Anda hadara qadin. Ya. Ya. Intinya apa? Tanwin itu yang harokatnya ada double. Harokat kedua itu yang disebut tanwin. Semua kata yang bertanwin itu isim. Nah, itu poinnya. Ya, kalau Anda tidak paham i'rab bina ghairu zalik tidak apa-apa ya. Yang penting Anda paham bahwa kata yang bertanwin isim. Banyak dalam surah An-Nisa ya, yang bunyinya an. Innallaha kana aliman hakiman. Tulisannya lah. Kalau dibaca tajwid aliman hakima. Sebetulnya tanwin juga kan? Sebetulnya. Itu isim berarti alim dan hakim berarti isim karena dia bertanwin. Satu lagi sebelum kita diskusi ya. Sekalianlah kita tuntaskan ya. 5 ini. Yang ketiga, tanda ketiga an-nida. Nida itu apa? Panggilan. La yunada illal asma. Tidak ada yang dipanggil kecuali isim. Tidak mungkin kita memanggil kata kerja. Yang dipanggil itu pasti isim. Fa in wajadta kalimatan munadah, kalau Anda mendapati kata yang dipanggil, au taqbalun nida, atau dia bisa menerima panggilan, fahkum 'alaiha bi annaha ismun, maka hukumilah bahwa dia isim. Hukumi dia isim. Nahwu contohnya apa? Ya Adamu. Adam berarti isim. Dah? Ya Salihu berarti salih isim. Ya ayyuhan nabiyyu. Nah, berarti an-nabiyyu isim, ayyuha juga isim. Ya Maryamu, Maryam isim. Ya Jibalu isim. Ya Ardu isim. Ya. Kemudian yang keempat, dukhulu al, masuknya al, alif lam. Idza dakhalat al mu'arrifah, kalau masuk al sebagai penanda ma'rifah, nah, apalagi itu ma'rifah ada juga pembahasannya ya. Nah, intinya begini, kata itu dikasih alif lam, bisa tidak beralif lam, bisa juga beralif lam. Misalnya begini, masjid tidak pakai alif lam, bisa kita kasih al masjid. Bait, al bait, kitab, al kitab. Oh ya, kita jelaskan lah mu'arif itu apa ya. Mu'arif itu menjadikan dia ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu kebalikannya nakirah. Apa itu nakirah? Begini, nakirah itu yang kita maksudkan tidak tertentu, itu nakirah. Kalau ma'rifah itu tertentu. Saya kasih contoh begini, kalau saya berkata kepada Anda, ambilkan saya buku, maka buku apapun yang Anda ambilkan memenuhi permintaan itu, karena saya tidak menentukan. Kalau dalam bahasa Inggris, saya tulis dalam bahasa Inggris dulu ya. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu lebih mudah orang paham ya. Saya kita kasih, ambilkan aku buku. Apa bahasa Inggrisnya?
Give me. Ini namanya bentuk nakirah, tidak tertentu. Maka buku apapun yang Anda ambilkan ke saya, mau warna merah, putih, hijau, kuning, terserah. Tapi kalau saya ganti A-nya ini dengan begini, berarti yang saya maksudkan itu spesifik. Buku tertentu, tidak boleh yang lain. Ambilkan saya buku itu tertentu. Mungkin yang saya tunjuk itu yang warnanya hijau. Kalau Anda ambilkan saya selain itu, tidak memenuhi permintaan. Nah, yang spesifik itu dalam bahasa Arab namanya ma'rifah. Ma'rifah. Yang tidak spesifik namanya nakirah. Nah, alif lam itu fungsinya membuat kata menjadi ma'rifah, membuat dia jadi tertentu. Jadi kalau seperti tadi, kalau saya berkata, kalau give me itu dalam bahasa Arab, a'tini kitaban, berikan aku sebuah kitab, tidak tertentu. Saya tulis ya, saya tulis gini. Jadi kalau yang bagian atas itu, a'ti ini berikan kepadaku kitaban, dia bertanwin. Kalau saya kasih alif lam jadi tertentu, a'ti ini, kitaban saya kasih, a'ti inil kitab, dia sekarang beralif lam, tidak boleh bertanwin lagi, karena alif lam dengan tanwin itu nggak boleh ketemu ya. Kalau dia bertanwin tidak boleh beralif lam. Kalau dia beralif lam tidak boleh bertanwin. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia ma'rifah. Adanya alif lam ini membuat kata itu menjadi tertentu. Nah, itulah yang dimaksud. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ditanya, Anda mau kemana? Aina tazhab? Anda mau kemana? Anda jawab, zahab atau azhabu ila masjid. Saya mau ke masjid. Berarti masjidnya enggak tertentu. Bisa di mana saja. Nah, tapi kalau Anda berkata zahabtu ilal masjid atau azhabu ilal masjid, maka masjidnya spesifik. Masjid tertentu. Ya. Makanya masjid itu kalau dia tertentu, dikasih alif lam. Ya. Contohnya ya, jadi kalau ada masuk alif lam mu'arrifah ini, ya, alif lam ini namanya alif lam mu'arrifah atau alif lam ta'rif. Kalau dia masuk ke satu kata, hakamna 'alaiha, kita hukumi atas kata itu bi anna hasmun, bahwasanya dia isim. Nahwu contohnya al kalimatil muqtarinati bi alfi ma yali, ya, kata-kata yang dirangkai dengan alif lam sebagai berikut, ya, di bawah ini. Misalnya qauluhu ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang qisas, kutibah. Di ayat kutibah dalam Al-Baqarah itu banyak ya. Bukan kutiba alaikumus syiyam saja. Ada kutiba alaikumul qisas. Ya, ada kutiba alaikumul qital. Ada kutiba alaikum apa? Lagi. Kutiba alaikum idza hadara ahdakumul maut. Ya. In taraka khairanil wasiyah, dan seterusnya. Nah, di sini dicontohkan kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Anda bisa tunjuk ada berapa isim di situ? Apa saja isim di situ? Pertama apa? Qisasnya. Qisasnya isim karena ada alif lam di depannya. Qisas. Yang kedua apa? Qatla. Ada alif lamnya toh? Fil qatla. Yang ketiga apa? Al-hur. Hur. Bil hur sama, ada dua kan? Al-abdu bil abdi. Wal unsa bil unsa. Unsa juga isim karena ada alif lamnya. Kemudian ada qaulul mutanabbi, ucapannya mutanabbi. Mutanabbi ini nama penyair Arab.
Nah, ini salah satu bait beliau yang terkenal. Al khailu wal lailu wal baida'u ta'rifuni was sayfu war rumhu wal qirtasu wal qalam. Nah, banyak lah. Ada berapa isim di situ? Apa saja? Khail, lail, baida, saif, rumh, qirtas, qalam. Ya. Nah, ini PR pertama malam ini. Ya, PR pertama malam ini, cari semua isim yang dicontohkan artinya. Oke. Jadi cari arti semua isim yang sudah dicontohkan. Cari semua isim yang menjadi contoh. Jadi mulai dari halaman berapa? Halaman 6. Mulai dari alamatul ismi, situ ada tanda-tanda lah. Jar, tanda pertama jar, nah itu ada contoh-contohnya. Kalau nama orang tidak usah dicari artinya ya, tidak harus. Zaidin artinya apa tidak usah ya. Tanwin, ada berapa isim di situ? Nida, alif lam, ya. Termasuk qaul mutanabbi tadi. Nah, cari itu artinya ya. Apa artinya khail? Apa artinya lail? Kalau lail tahu lah ya. Tanda yang terakhir, ya. Yang kelima adalah al isnad ilaihi. Nah, kemarin ada yang tanya itu apa itu musnad ilaihi. Ini lihat pembahasannya ya. Ada yang tanya ini ya, al isnad ilaihi. Ail hadisu anhu. Al isnad ilaihi itu ada yang pernah belajar bahasa Indonesia, ada istilah menerangkan diterangkan. Pernah dengar itu istilah itu? Menerangkan diterangkan. Nah, al isnad ilaihi ini kalau dimirip-miripkan dekat dengan arti diterangkan. Pernah belajar diterangkan, itu isnad ilaihi. Kalau tidak tahu apa itu diterangkan menerangkan, coba ingat-ingat lagi dulu pelajaran SD-nya. Itu di SD dulu kita diajari itu ya. Baik. Al-isnad ilaihi itu maksudnya al-hadisu anhu, yang dibicarakan. Fal hadisu la yakunu illa anil asma. Pembicaraan itu tidak mungkin kecuali terhadap isim. Fa iza tahaddasta an kalimah, kalau Anda berbicara tentang satu kata, fahiyasmun, maka itu isim. Jadi kalau Anda membicarakan, yang Anda bicarakan itu isim. Contohnya begini, nahwu qaulik, contoh ucapan Anda. Anda berkata qama Zaidun. Berdiri. Qama itu berdiri ya. Berdiri Zaid. Nah, berarti yang Anda bicarakan tentang Zaid. Ya? Sosok si Zaid yang berdiri. Maka Zaid, jadi tahaddasta an Zaidin bil qiyam. Anda berbicara tentang Zaid ya, bahwa dia berdiri. Fa Zaidun, maka lafaz Zaid isim. Ismun. Contoh lagi, Muhammadun mujtahidun. Muhammad mujtahid. Tahaddasta an Muhammadin bil ijtihad. Anda berbicara tentang Muhammad ya, terkait ijtihad. Berarti fa Muhammadun. Contoh yang lain, jalasta. Jalasta artinya apa? Anda duduk. Anda duduk, itu jalasta. Berarti tahaddasta an dhamiril mukhatabita bil julus. Anda berarti berbicara tentang kata ganti lawan bicara orang kedua. Anda duduk. Anda itu kan orang lawan bicara kita, dah. Orang kedua. Biasa dengar istilah orang 1, 2, 3 ya. Orang pertama itu pembicara. Saya, kami, itu orang pertama. Orang kedua itu apa? Lawan bicara. Itu namanya orang kedua. Anda, kalian, itu. Orang ketiga apa? Yang di sana. Bukan saya dan Anda. Selain. Itu namanya orang ketiga. Ya. Itu dalam bahasa kan, ada dalam bahasa Indonesia kita. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Orang kedua dalam bahasa Arab itu namanya mukhatab. Jadi tahaddasta an dhamiril mukhatab. Anda berbicara tentang kata ganti orang kedua, ta itu. Jalasta
ta-nya itu kata ganti, Anda artinya. Anda berbicara bil julus, ya, bahwa duduk, ya, bahwa sedang duduk, bahwa yang bersangkutan itu duduk. Fahadha dhamir ism, maka dhamir ini fahadha dhamir ismun, ya, dhamir atau kata ganti ta ini adalah isim. Contoh yang lain, yang terakhir, hadara man uhibbuh, telah hadir orang yang aku sukai. Man uhibbu, orang yang saya menyukainya. Berarti tahaddasta 'anil ismil mausul liman bil hudur. Berarti Anda berbicara tentang isim mausul. Isim mausul apa? Kata sambung. Man, yang tadi, yang telah hadir yang aku sukai. Nah, berarti yangnya itu, mannya itu yang Anda bicarakan bil hudur, bahwa dia hadir, berarti dia isim. Jadi ringkasnya, apa yang Anda bicarakan, siapa yang Anda bicarakan, itu adalah isim. Kita bilang makanannya enak, berarti makanannya isim. Rumahku bagus, berarti rumahku isim. Jadi itu konsepnya dalam bahasa Arab, ya. Baik, ya, sudah selesai pembahasan jenis yang pertama, isim. Ya, fiil dan harf berikutnya, ya. Sampai di sini kalau ada yang mau didiskusikan silakan, ya. Isim, ada? Silakan. Idhofah tadi. Ya. Misalnya kita mau menunjuk masjid, katakan Nurul Huda misalnya. Jadi ada kalimat misalnya ashabu ilal masjidi Nurul Huda atau Nuril Huda itu sendiri. Ya, Nuril Huda. Meskipun nama masjidnya itu Nurul Huda gitu. Ya. Begini, kalau nama kita pakai tanda petik dalam bahasa Indonesia, nah, itu boleh dibaca Nurul Huda. Namanya naik hikayah. Tetapi kalau secara hukum itu dibacanya Nuril Huda. Tapi Nurul Huda sendiri itu idhofah juga. Idhofah, nur mudhaf, huda mudhaf ilaih. Tapi kalau Anda sebut masjid Nuril Huda, nur di situ dibaca kasroh bukan karena idhofah, tapi nanti ada namanya badal, ya, pengganti. Kalau Nurul Hudanya sendiri? Ya idhofah. Jadi nur mudhaf, huda mudhafun ilaihi. Kenapa tidak dikasroh? Kenapa tidak kasroh? Nurul Huda, karena harusnya kalau mudhaf ilaihi dikasrah toh? Sebetulnya itu dikasrah. Kasrah itu. Tapi nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Sama kayak Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, gitu, ya. Ibrahim itu sebetulnya dijar, tapi digantikan dengan fathah. Nanti kita akan bahas khusus namanya isim la yansharif. Musa, kitabu Musa. Itu sebenarnya kasrah, tapi tidak kelihatan. Ya. Ada nanti namanya i'rab muqaddarah. Sabar. Kita akan sampai di situ. Jadi ada kata-kata tertentu berubah tapi kelihatannya tidak berubah. Dia berubah tapi tidak tertulis. Nanti ya, insya Allah kita akan sampai di situ. Masjid ini namanya apa? Baitul Ma'mun. Nah, itu idhofah. Kalau diteruskan harokatnya Ma'muni. Ya, kasrah. Mudhaf ilaihi. Apa lagi? Masjid apa lagi ya? Baitur Rahmani. Gitu ya, itu bentuk idhofah. Kalau dia tersusun lebih dari satu kata tadi. Kalau satu kata ya bukan. Al-Kautsar, bukan. Al-Alam, bukan. Akbar, bukan.
Sabilul muhtadin. Kalau sabilul muhtadin idhofah. Tapi yang ada justru sabilul muhtadin dengan sabilal muhtadin. Ya. Itu bentuk idhofah. Keliru Ustaz kalau penamaannya sabilul muhtadin berarti. Secara nama keliru kalau disebut namanya sabilil muhtadin. Gini, kalau aturan memberi nama biasanya kita kembali ke aturan asal. Kita namanya hukum rofa, kita domahkan biasanya. Jadi kalau kasih nama, kasih domah dia. Baitul, itu. Jadi tidak lazim itu orang kita kasih nama baitil atau baital, salah. Baitur Rahman atau Babur Rahman. Jangan dikasih baba atau babi, keliru. Sebagai nama. Sama dengan baitul ini kan, baitul makmun. Nah, itu sudah betul. Kalau dia kasih baita atau baiti malah salah. Sebagai nama. Sama, baitul muttaqin. Ya. Baitullah sebagai nama, ya. Kalau fastabiqul khairat itu unik itu namanya. Namanya pakai kata kerja itu, bukan kata benda malah, bukan isim. Jadi bukan idhofah itu bentuk perintah itu. Nah, itulah kapan-kapan kita bahas, ya. Boleh nggak kasih nama dengan perintah? Boleh saja, tapi tidak lazim. Ya. Kalau Masjid Haji Kaimuddin, ya nama berarti. Nama. Masjid Haji Arafah ada, Haji Kamarudin, Haji, ya. Boleh. Tapi ada yang kasih nama kata kerja tadi, fastabiqul khairat. Itu kata kerja itu sebetulnya, ya. Nah, sama juga mungkin ada kasih nama anaknya Ish Kariman. Aumut syahidan. Nah, itu kata kerja sebetulnya. Ish Kariman itu hiduplah mulia. Aumut syahidan, atau matilah sebagai syahid. Ya, ada. Apa? Ya, ada juga nama tapi agak kurang lazim. Biasanya yang lazim itu kata benda. Ada lagi yang lain? Nanti jenis yang kedua fiil dan harf kita bahas pertemuan mendatang, ya. Jadi malam ini kita sudah bahas tadi poinnya apa? Pertama tentang kalimah. Kita sudah paham kalimah itu apa? Kalimah itu sederhananya kata. Kemudian dia punya beberapa jenis. Isim, fiil, harf. Nah, kita baru bahas isim malam ini. Ya. Sebelum saya tutup kita latihan satu, ya. Ada yang mau berbaik hati menulis surah An-Nas. Papan tulis surah An-Nas. Kita berlatih surah An-Nas. Kita lihat isim di situ mana saja, ya. Gampang toh? Silakan. Nulis. Tulis saja surah An-Nas. Kita ada waktu 15 menit, ya, sampai jam 10 insyaallah. Surah An-Nas. Ada yang tidak hafal surah An-Nas? Hafal, ya. Hafal sih. Tapi kalau disuruh tulis belum tentu bisa. Coba tulis. Belum tentu bisa. Coba kita lihat beliau. Bismillah, ya. Silakan Ustaz ditulis. Qul a'udzu birabbin nas. Nanti kita coba menerapkan alamat yang tadi kita sudah pelajari, jar, apa lagi? Tanwin, nida, alif lam, isnad.
Nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kalau keliru kita luruskan. Gini, kalau latihan salah itu tidak masalah ya, jangan khawatir ya. Nanti kalau latihan benar saya suruh pulang malah. Ya, kalau latihan benar semua pulang saja. Nanti buka kelas lain gitu. Ya, kalau salah nggak apa-apa. Pas dibaca hafal, pas menulis tidak hafal. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita luruskan kalau ada yang keliru ya. Sama dengan surah Al-Fatihah itu. Dulu waktu di NTT itu ada ujian imam. Dikasih tahu bocorannya, ujiannya surah Al-Fatihah. Nah, itu imam, banyak imam yang santai-santai, gampang. Sudah hafal semua. Mungkin dipikirnya hanya dicek tajwidnya. Ujiannya salah satunya disuruh tulis. Gemetar itu, banyak imam gemetar. Habisan nulis surah Al-Fatihah. Coba Ustadz, mohon maaf, silahkan ditulis. Ada lembaran di situ, tulis surah Al-Fatihah. Sudah? Belum. Masih ada. Insyaallah hasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 2 ayat lagi. Tinggal sedikit. Enggak apa-apa ya, kalau keliru enggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Jadi latihan-latihan berikutnya juga sama ya. Jangan takut salah itu ya. Pakai sok ya. Nanti kalau benar semua saya suruh pulang ya. Tapi jangan juga sengaja dikasih salah-salah. Ada juga itu ya, kita kasih salah nanti kita disuruh pulang. Innal jinnata allazi yuswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, sambil dibayang-bayangkan ya, sambil Anda hubungkan dengan pelajaran tadi, yang bisa Anda kenali sebagai isim itu yang mana? Berdasarkan tanda-tanda itu. Ya, sudah. Ya, baik ya. Ya, kita lihat dari ayat pertama. Wah, ini mirip dengan khat Al-Quran kuno. Khat Al-Quran kuno itu tidak pakai titik ya, tidak pakai baris. Apa-apa ya. Kul ya, kul a'udzu, jangan lupa a'udzu, ada hamzah di sini. Hamzah itu ya, bukan alif ya. Hamzah. Kalau alif, apa bedanya alif dengan hamzah? Kalau alif itu tidak ada harokatnya. Kalau hamzah itu ada bunyinya a, i, u. Nah, alif ini gini. Ini ada alif. Yang tadi kita bilang alif lam dah. Nah, ini alif. Tidak ada harokatnya dah. Nah, sama dengan apa lagi? Ya, was. Nah, ini ada was. Tidak ada harokatnya kan? Dibaca panjang. Nah, itu alif. Kalau ada harokatnya begini, hamzah. Makanya ditulisnya itu ada tanda kecil di atas sedikit ya. Qul a'udzu. Nah, bi ini sambungan ya. Sambung. Bi rabbin nas. Ada isim apa saja di situ ayat pertama? Paling gampang anas. Paling gampang. Bisa juga bi rabbi. Bi-nya bukan ya? Rob. Dijar ya, ada kasrahnya ya, dijar ya. Rabbin nas. 2 kata itu isim. Dan itu bentuk idhofah yang tadi kita pelajari. Nah, jadi Anda sudah bisa tahu Rob itu mudhaf, An-nas mudhaf,
ilaihi. Nah, sebagai tambahan, struktur idhofah itu semuanya isim, baik mudhofnya maupun mudhof ilaihi, keduanya isim. Nah, itu tambahannya. Dan yang kedua, malikin nas. Malik isim. Kelihatan ya? Atau begini, Anda juga bisa membayangkan di tempat lain. Misalnya lafaz Malik itu. Malik itu kan ada di tempat lain, misalnya di suratul Hasyr. Dia beralif lam dia. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Di situ al-Malik. Dia beralif lam di situ. Berarti dia isim di situ. Paham ya? Kalau dia sudah satu kata itu, kalau dia isim di tempat lain, maka juga isim dimanapun. Paham ya? Jadi kalau Anda pernah dapati dia isim di tempat lain, itu jadi tanda. Di tempat manapun, seandainya tidak ada tandanya di tempat lain, ya, di tempat A dia ada tandanya, di tempat B tidak ada tandanya, tetap dihukumi isim. Oke? An-nas, oke, sudah ya. Ilahin nas, ilah juga isim ya. Ilahin nas, ya. Ada jarnya tuh, ilahin nas. Min syarri, min syarri tidak pakai alif lam ya. Tidak pakai alif lam. Ada titiknya. Syar. Min syarri. Kenapa makhluk ya? Kita lompat surah Al-Falaq ini. Nanti Al-Falaq nanti. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahi min syarril waswas. Oh, sudah ada di bawah ini. Enggak apa-apa, ya. Bapak ya, aman Ustaz ya? Apa ya. Min syarril waswas ini ada sinnya, sorry. Ada sin di sini. Waswas ini sudah jadi bahasa Indonesia ya? Was. Ini syarril syar isim ya? Min syarri dijar ya? Al waswasi, malah ada dua tandanya. Ada alif lam tambahan, ada juga jarnya. Waswasi. Sama juga dengan al khannasi. Itu kalau diteruskan kan waswasil khannasi. Dia beralif lam tambahan, dia juga dijar. Alladzi yuwaswisu. Alladzi itu ada ya-nya ya. Alladzi itu isim, tapi bukan karena alif lam, hati-hati ya. Karena alif lamnya asli. Jadi alif lam di situ bukan penanda isim. Dia isim itu karena apa? Karena ya di tempat lain isim. Misalnya kita sering panggil ya ayyuha, ya ayyuhalladzi, ya ayyuhalladzina. Ya. Tapi kalau disebut ada alif lamnya, bukan itu penanda isimnya. Jadi alif lamnya asli. Yang kita maksud dengan tanda keempat, dukhul alif lam itu alif lam tambahan, bukan alif lam asli. Sama dengan tadi itu dalam bahasa Inggris itu THE itu, itu kan ada yang asli, ada yang bukan dah. Kalau dalam bahasa Inggris kan enak gitu kan, dia terpisah kan. Kalau begini kan dia asli, tambahan ini ya, karena aslinya nggak pakai tuh. Nah, kalau begini kan hati-hati gini. Dah, ini kan bukan tambahan, asli dia kan. Begini, itu ini asli ini. Ini kalau diibaratkan alif lam, ini alif lam asli, bukan tambahan, bukan penanda isim. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Allazi, al di situ itu bukan alif lam mu'arrifah. Baik, sampai mana tadi?
Alladzi yuwaswisu. Yuwaswisu bukan ya? Bukan isim ya? Tidak ada tandanya toh? Fi, ada fi-nya di sini ya. Fi suduri. Ya. Fi itu juga salah satu amil jar ya. Makanya sudur itu dijar, suduri. Sim. Sudurin nasi ya. Minal jinnati wan nasi. Al jinnati dan an-nas. Ya, al jinnati. Ya, al jinnah itu tulisannya gini ya. Jinnah sama dengan jannah, tulisannya sama dengan jannah, cuman ini kasrah. Kalau jannah fathah. Ya, wanas minal jinnati. Isimnya al jinnah dan an-nas. Oh ya, satu tambahan untuk isim, satu tanda lagi yang tidak beliau sebutkan di sini. Tanda isim yang lain itu ta marbutah. Adanya ta marbutah. Ta marbutah di ujung kan. Ta marbutah itu apa? Ta yang kalau wakaf, dibaca wakaf, dia bunyinya ha. Seperti jinnah, jannah, syariah, khilafah, fitrah. Nah, itu semuanya ta marbutah. Tulisannya ta, tapi kalau disukunkan bacanya ha. Itu namanya ta marbutah. Nah, semua kata yang ta marbutah itu isim. Muslimah, Fatimah, Aisyah, Khadijah, ya. Ubadah, Usamah. Nah, semuanya ya. Kalau Hizbullah beda ya. Hizbullah Allah situ itu lafaz Allah bukan ta marbutah ya. Kebetulan bunyinya sama kalau sama-sama sukun. Itu yang tadi kita maksud. Jadi ta marbutah itu kalau sukun sama bunyinya dengan ha. Silakan, ada yang mau didiskusikan? 2 menit terakhir. Kalau ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya di Quran surah Nas. Ya. Fi sudurin nas. Dia mau tanya kenapa Ustaz dibaca fi suduri bukan fi sudurin. Ya, oh ya, tadi itu idhofah ya. Tadi saya mungkin belum sampaikan ya. Jadi kalau bentuknya idhofah, itu kan ada 2 tadi. Mudhafun dan mudhafun ilaih. Lihat lagi catatannya. Mudhafun, salah satu ketentuannya mudhafun tidak boleh tanwin. Tidak boleh beralif lam, tidak boleh tanwin. Di semua mudhafun tidak boleh beralif lam, tidak boleh tanwin. Mudhafnya ya, bukan mudhafun ilaihi ya. Yang pertama mudhaf. Seperti tadi lafaz Rasulullah. Jadi Rasul itu tidak boleh tanwin, tidak boleh beralif lam. Sudurin nas, sudurnya tidak boleh tanwin, tidak boleh beralif. Kalau anasnya boleh. Anas boleh beralif lam atau bertanwin. Tetapi mudhaf, kata yang di depan itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh juga beralif lam. Wallahu a'lam bishawab.